yang baru. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa harus digantikan? Karena Roh Kudus itu gerakannya dinamis, saudara. Ya, Roh Kudus itu punya gelombang yang dinamis. Roh Kudus punya gerakan. Roh Kudus kadang memberikan kita pengertian kita harus menyembah Tuhan dengan menangis. Kadang seperti tadi kita harus berjingkrak-jingkrak. Ya, kadang harus tertawa di dalam roh. Kadang harus berbahasa roh. Itu Roh Kudus. Maka saudara dan saya harus beribadah, harus punya gairah. Katakan gairah. Gairah itu flat enggak? Gairah itu datar enggak? Enggak. Kenapa? Karena manusia punya rasa bosan. Inilah yang dibongkar Roh Kudus. Ketika mahkamah agama pada zaman itu yang datar sehingga tidak mengerti karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, terjadilah kebangkitan yang besar. Orang-orang ngerti apa itu ibadah. Orang-orang ngerti apa itu bahasa roh. Tabir terbelah dua. Kita bisa akses masuk kepada ruang kudus. Tidak lagi hanya di pelataran. Itu karya Roh Kudus. Ya, kemudian kita bisa ngerti tentang Tuhan. Tadinya enggak. Hanya orang-orang tertentu dalam perjanjian lama yang harus belajar tentang Taurat, Talmud, dan kitab para nabi. Sekarang Anda dan saya bebas untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kecanggihan sekarang teknologi di dunia ini. Kalau masih Bapak Ibu masih malas baca firman, masih malas belajar tentang kekristenan, tentang Kristus, sangat rugi sekali. Akses sekarang terbuka. Amin. Di Alkitab saya ini ada tafsiran, ada kamus Alkitab, ada ensiklopedia. Ya, banyak. Supaya saya diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya paradigma lama saya yang harus diubahkan oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang gampang. Apalagi sekarang gereja Betel Indonesia dituntun dari BPP, dituntun dari Paniko. Tahun ini dikasih tema. Ya, tujuan kita juga hari ini, bahkan tuntunan Tuhan adalah bahwa salah satu syarat untuk menuai banyak jiwa tahun penuh yang terjadi adalah dengan apa? Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Maka kita harus semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, kembali kepada nas ini. Saya mau beritahu. Yang pertama tadi, Tuhan sangat senang dengan keluarga. Ada 5. Kenapa Tuhan senang dengan keluarga? 5, karena Dia yang bentuk. Tuhan yang bentuk keluarga. Makanya Tuhan dari awal sangat benci perceraian. Amin. Apapun resikonya. Kemarin seorang anak Tuhan bilang sama saya, boleh cerai Pak kalau satu orang berzina. Bibirmu, saya bilang. Kau baca dari ayat pertama sampai terakhir. Gak ada perceraian bagi orang Kristen. Pemahamanmu itu yang salah. Makanya kau harus diurapi Roh Kudus supaya ngerti. Saya tanya sama dia, engkau pernah berzina? Dia larinya kepada berzina yang biasa. Oh enggak pernah Pak, saya hidup kudus. Saya kan orang yang suka di gereja core, vokal grup. Saya tanya sama dia, pernah nggak kamu melihat seorang perempuan yang kamu sukai, engkau berfantasi seksual? Pernah. Alkitab bilang, Yesus bilang, bukan saya yang bilang. Apa? Kau juga sama dengan yang berzina. Jadi apa bedamu kalau istrimu berzina secara badan dan engkau berzina secara pikiran? Sama dosanya. Amin. Makanya Tuhan benci perceraian. Jadi kalau terjadi perzinahan, apa yang terjadi? Rujuk, kata orang sebelah, pengampunan, pemulihan. Amin. Karena kita semua pada intinya berdosa. Jadi jangan ketika suamimu misalnya berzina langsung kau ceraikan. Tidak ada dasarnya itu bro. Boleh berpisah, tapi tidak boleh menikah kembali. Kutegaskan di dalam Tuhan. Itu kata Paulus. Boleh berpisah, tapi untuk rujuk. Nah kalau salah satunya tidak hidup benar di hadapan Tuhan, ya boleh menikah lagi. Kalau dia nggak mau atau dia meninggalkan Yesus, nggak percaya kepada Yesus, itu boleh kita tinggalkan, kita bisa nikah lagi. Itu kata firman. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan sangat dengan keluarga. Saya tahu mungkin antara Bapak Ibu ada yang pengalamannya nggak enak dengan keluarga. Saya juga waktu kecil pengalaman saya nggak enak dengan papa saya. Pingin ganti bapak, pingin ganti keluarga. Saya bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan saya nggak lahir dari yang bapak saya presiden, ya, yang mama saya perdana menteri atau menteri. Tetapi Tuhan kasih saya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang katanya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu garis bawah titik, yaitu bagi mereka yang terpanggil.
sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau nggak terpanggil, emang nggak ngerti. Ayo Bapak Ibu, ya. Jadi Allah sangat menyenangi sebuah keluarga. Kesalahan Bapak Ibu yang belum menikah, menikahlah. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Binilah rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh pasangan sepadan. Kemarin di dua pengerja saya tegas katakan, jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan. Itu yang selalu ada celah-celah iblis masuk. Datanglah sakit penyakit, datanglah tabrakan, kecelakaan, ditipu orang, ya, datang roh setan.